Baik, ini udah dari ibu, anak-anak. Nah ini saya mau tanya nih Prof, ini kan saya kan memang udah di umur kita masuk ke premenopause nih, sebagai udah mulai merasakan juga ya kayaknya kok badan beda sama dulu gitu. Ini terus kita ada baca-baca juga soal susu skim nih. Ya. Kita kan sekarang kan memang setelah menjadi ibu nih mau minum susu, takut kan minum susu ntar jadi gemuk atau gimana, tapi ada yang bilang oh susu tetap penting, kalsium buat wanita gitu. Terus nah ini ada susu skim ya, susu skim ini apakah sehat, baik untuk wanita perimenopause? Ya, susu skim itu baik untuk siapa saja, tapi jangan lupa bahwa sumber kalsium itu bukan hanya dari susu ya, dari kacang-kacangan malah lebih banyak. Tapi ya susu itu pilihan juga. Baik-baik saja minum susu skim sebagai tambahan ya. Dan keuntungannya adalah susu skim itu kan lemaknya sudah dihilangkan dari kita, lemaknya sudah hilangkan, berarti kolesterolnya juga sudah tidak ada. Jadi tinggal proteinnya saja dengan mineralnya ya. Jadi kita sebetulnya lebih banyak makan protein susu ya, protein sapi sebetulnya dari susu sapi. Baik-baik saja, cuman ya itu kata kunci itu jangan berlebihan. Jadi dia kan hanya sebagai penambah. Untuk protein ya sebaiknya sih kalau kita bisa fokus ke protein kacang-kacangan itu lebih baik. Selain harganya lebih murah, kacang-kacangan nabati selain harganya lebih murah, dia juga lebih lengkap ya. Dia membawa, selain kalau susu skim itu dia hanya membawa protein dan mineral dari sapi aja ya. Sedangkan kalau kacang-kacangan dia membawa protein, dia membawa mineral, dia membawa serat, dia membawa senyawa bioaktif lebih banyak ya. Jadi lebih komplit. Tapi baik-baik saja kalau mau sebagai pilihan, sebagai tambahan. Sebagai tambahan baik, tapi kalau kita mau bicara bahan pangan yang baik sebagai pilihan untuk wanita perimenopause, kita bisa mulai dari kacang-kacangan ya. Membuat susu kedelai juga lebih sehat ya, karena susu kedelai juga di samping ada proteinnya, ada mineralnya, sama seperti halnya dengan yang dibawa oleh susu skim. Dia juga mengandung serat, karena ketika kita buat susu kedelai kita peras, serat yang larut air itu keluar semua, masih ada serat dan masih ada senyawa bioaktif terutama flavonoid. Jadi bisa susu kedelai jadi pilihan. Ya, jadi susu kedelai flavonoidnya kalau saya tidak salah ingat nama flavonoidnya itu adalah isoflavon, genistein, daidzein, itu yang sudah diteliti orang di dalam kedelainya. Ayo sama-sama kita kerja, jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Jadi itu semua baik-baik saja. Nah itu kelebihan susu nabati ketimbang dengan susu sapi ya. Walaupun susu sapi itu sudah jadi susu skim, jadi tidak ada lagi kolesterolnya, tapi dia hanya membawa protein, mineral. Juga dia membawa gula, laktosa ya, jangan lupa itu laktosa masih ada di situ dan jumlahnya cukup tinggi ya. Kalau sudah jadi susu bubuk ya, hampir sama banyaknya dengan proteinnya, bisa sampai 30-40%. Iya, laktosa, gula yang cepat diserap ke dalam darah kita ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan juga. Tapi kalau susu kacang-kacangan, terutama susu kedelai, itu boleh disebut nol karbo. Tidak ada, bukan no kalori, tidak ada gula, tidak ada pati, ya. Tapi dia ada serat. Sebetulnya serat itu termasuk karbohidrat. Dan serat itu sebetulnya yang disebut karbohidrat kompleks. Itu serat. Ya, termasuk karbohidrat kompleks. Kita harus makan itu, kita harus minumnya. Jadi kelebihan dari susu kedelai adalah dibandingkan dengan susu skim, dia membawa serat, ya, dan membawa senyawa bioaktif.
membawa lemak yang baik yang harus kita minum, ya. Masih ada. Kalau susu skim itu hanya membawa protein dan mineral, tapi dia juga membawa banyak sekali karbo yang bisa jadi gula darah, yaitu laktosa. Jadi timbang-timbang sendiri ya. Kapan kita akan memilihnya? Yang penting kita tahu ya, sekali-sekali kalau pengen berasa susu bolehlah. Tapi kalau memfokuskan sebagai sumber protein, menurut saya sih lebih baik kita lebih aman memfokuskan ke protein nabati. Ya, kacang-kacangan. Prioritaskan ke protein nabati. Protein nabati, kacang-kacangan yang lebih sehat dan lebih komplit. Lebih murah lagi. Lebih murah ya. Iya.